Nah, di sini mungkin kita coba uh, baca di sini. Pertama adalah untuk pengusaha ini. Nah, poin pertamanya di sini disebutkan tidak menjual makanan dan minuman mulai imsak. Nah, mulai imsak. Imsak itu artinya mulai pada saat subuh ya. Sudah mulai orang mulai berpuasa, mulai dari situ tidak berjualan sampai pada pukul 16.30. Nah, 16.30 WIB. Nah, itu rentang waktu yang tidak boleh berjualan makanan dan minuman. Ya. Jadi ini diatur diatur di seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, yang poin keduanya ada juga di sini disebut menutup semua jenis usaha dan jasa mulai sholat isya. Bukan hanya siang hari, sholat isya juga tutup. Mulai sholat isya sampai dengan selesai sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kajian Serambi yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam satu tema yang akan kita bahas kali ini. Sangat menarik dan pembahasan kali ini kita adalah dalam rangka untuk memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada semuanya, kepada semua publik, khalayak ramai, tentang satu permasalahan yang baru-baru ini viral, yaitu polisi syariah ataupun di Aceh, di kota Banda Aceh itu dikenal dengan Wilayatul Hisbah atau WH, beberapa hari lalu melakukan penggerebekan istilahnya kepada salah satu resto di Banda Aceh yang berjualan di yang terduga berjualan di bulan puasa pada siang hari. Nah, tapi yang ingin kita bahas bukan masalah yang penjualan, tapi yang kali ini yang kita bahas adalah salah satu tanggapan netizen terhadap masalah ini ya di salah satu platform. Nah, kita akan bahas yang beliau sampaikan, ya, seorang perempuan, Mbak, kita bilang Mbak ini menyampaikan, berkomentar tentang kejadian atau tentang penggerebekan resto, salah satu resto yang buka pada terduga berjualan di siang hari. Nah, mari coba kita simak yang disampaikan oleh Mbak ini. Mungkin lebih baiknya kita simaknya, mungkin nanti akan saya penggal-penggal satu step by step supaya kita bisa bahas bersama-sama dan seperti apa sebenarnya kronologisnya dan seperti apa sebenarnya aturan-aturan yang berlaku di Aceh. Nah, mungkin coba kita simak sebentar. Pantes dulu kena tsunami, kelakuan begitu. Hello Bapak, ya mohon maaf nih, itu yang jualan kan Chinese ya Pak ya, nonis. Udah jelas mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini pembahasan pertamanya, ya, yaitu dengan sapaan hai Bapak, pantas kena tsunami gitu ya, dan itu yang jualan itu adalah non Islam. Nah, mungkin perlu pemirsa ketahui bahwasanya Aceh atau khususnya kota Banda Aceh itu kita adalah wilayah yang memang melaksanakan syariat Islam, daerah dengan keistimewaan, dengan kekhususan kearifan lokal, yaitu tentang penerapan syariat Islam. Nah, tentu semua apa yang dilakukan di Aceh ini tidak terlepas dari penerapan syariat Islam itu, nilai-nilai Islami tersebut. Nah, apalagi ini bulan puasa, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini udah jelas adalah bulannya umat Islam yang memang kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim di bulan suci Ramadan. Nah, itu tentu punya aturan. Nah, itu punya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, bukan berarti dalam hal ini
bukan masalah kita melihat Islam, non-Islamnya ya. Nah, coba kita lihat peraturannya itu, yaitu pertama ada seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau disingkat Forkompimda Kota Banda Aceh. Yang mana di seruan ini, mungkin nanti bisa dilihat nih, saya tayangkan di sini. Nah, di sini seruan ini ada berisi, itu ditujukan, pertama ada ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ada beberapa hal ya. Ada ditujukan kepada aparatur negara, ada ditujukan kepada BKM dan tempat ibadah lainnya. Nah, ada ditujukan kepada pemimpin informal ya. Juga ada ditujukan kepada pengusaha rumah makan, kafe, mall, supermarket, salon, hotel dan lain-lainnya. Nah, di sini mungkin kita coba baca di sini. Pertama adalah untuk pengusaha ini. Nah, poin pertamanya di sini disebutkan tidak menjual makanan dan minuman mulai imsak. Nah, mulai imsak itu artinya mulai pada saat subuh ya. Sudah mulai orang mulai berpuasa, mulai dari situ tidak berjualan sampai pada pukul 16.30. Nah, 16.30 WIB. Nah, itu rentang waktu yang tidak boleh berjualan makanan dan minuman. Ya. Jadi ini diatur di seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, poin keduanya ada juga di sini disebut menutup semua jenis usaha dan jasa mulai sholat isya. Bukan hanya siang hari, sholat isya juga tutup. Mulai sholat isya sampai dengan selesai sholat tarawih. Nah, ya, yaitu mungkin sekitar pukul 21.30. Nah, jadi 21.30 nanti udah bisa buka kembali kafe segala macam waktu malam hari. Nah, ini adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Dan di sini tidak disebutkan muslim, non muslim ya. Secara umum, siapa saja, pengusaha rumah makan, kafe, mau dia muslim kah, mau dia non muslim kah, dia tidak dibenarkan berjualan pada siang hari. Ini satu hal yang ingin saya perjelas. Mungkin kita coba saksikan lagi videonya. Dan yang punya pun juga sudah bilang, saya tidak jual untuk umum. Itu pesanan ya, bukan secara orang datang gitu loh. No, itu pesanan online. Ya. Ya. Nah, ini kita bahas lagi. Jadi di sini dibahas mereka non muslim, mereka tidak berpuasa. Memang betul. Ya, tidak ada himbauan non muslim untuk ikut juga berpuasa. Nah, tapi di sini di seruan ini ini ada seruan untuk non muslim. Tadi kita udah baca untuk pengusaha ya. Nah, itu ada beberapa poin. Saya nggak bacakan seluruhnya. Terus juga ada ditujukan kepada media cetak dan elektronik. Nah, ada juga kepada non muslim. Nah, di poin pertama, menghormati pelaksanaan ibadah puasa dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama demi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi non muslim itu dihimbau untuk menghormati, menghargai masyarakat Aceh yang sedang berpuasa. Bukan mereka kita ajak juga untuk atau diwajibkan juga untuk berpuasa, tidak. Non muslim silakan tidak berpuasa, tapi jangan diumbar di depan umum misalnya, atau makan di depan umum. Kalau di rumah suka hati, makan sepuasnya di rumah, masak sepuasnya di rumah, ya nggak masalah. Kumpul semua keluarga yang non muslim dalam rumahnya, silakan, tidak masalah. Yang penting jangan di ruang publik. Nah ini, jadi tidak ada masalah dia non muslim. Nah ini pertama, jadi tidak ada pengewajiban ikut juga berpuasa, enggak. Ya. Nah, kedua, jualan online. Nah ini. Jadi di sini dibahas mereka tidak buka untuk umum, tapi mereka secara online. Ya Mbak, maaf Mbak, ini bukan saya mengajarkan. Namanya online, ya, dijual online dan dibuka di aplikasi, berarti itu terbuka untuk umum dan siapa saja, mau dia muslim, mau dia non muslim, dia bisa pesan. Dia bisa pesan melalui aplikasi. Walaupun mungkin aplikasi
online itu sebagian rata-rata sekarang sudah bisa menentukan wilayah. Nah, misalnya wilayah A, jadi dia dibuka hanya untuk wilayah tersebut. Nah, wilayah A tersebut. Jadi wilayah B, C, D nggak bisa koneksi. Nah, itu bisa bagus. Tapi namanya di Aceh, di Kota Banda Aceh, kita rata-rata semuanya Muslim. Nah, ada salah satu misal di Kota Banda Aceh, ada nama di daerah Penayung. Itu memang banyak mayoritasnya non-Muslim. Dan yakin saya aplikasi ini, itu dibuka di wilayah ini. Nah, di wilayah Penayung ini dibuka. Tapi kan di situ juga ada Muslim. Di situ juga banyak juga orang Muslim. Bahkan lebih banyak Muslimnya daripada non-Muslim di situ. Nah, ketika dibuka online, itu sama juga kita membuka umum siapa saja bisa pesan secara online. Nah itu Kak, jadi pemahaman bukan dibuka untuk membuka resto, misalnya dibuka pintu jualan nasi, enggak, bukan gitu. Tapi kalau sudah online, itu berarti kan dibuka umum, siapa saja bisa beli di situ melalui online, terbuka untuk umum. Hari ini siapa yang tidak punya aplikasi ojek online, kakak yang budiman? Semua punya aplikasi ojek online dan bisa memesan secara online. Apanya yang ingin dia pesan? Semua banyak penyedia jasa penyedianya. Nah, berarti dia bisa pesan di situ. Dan ini terbuka untuk umum berarti. Nah, itu pertama ingin saya klarifikasi dari kakak ini yang mengatakan mereka bukan berjualan untuk umum, tapi dia berjualan secara online. Tapi secara online itulah berarti berjualan untuk umum Kak, terbuka untuk umum. Nah ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan coba kita bahas, kita dengarkan lagi. Kok malah Magicomnya disita, ya makanan-makanan orang yang udah dipesan, yang udah dibungkus itu diambil dan disita. Hei, gimana sih Pak? Hah? Nah ini satu lagi kita bahas ini. Ya beliau itu kok barangnya disita, makanan-makannya disita, semuanya disita, ya kan? Nah beliau juga sampaikan ini, dan tetap ada ujungnya, pantas dulu kena tsunami. Nah Kak, perlu diketahui bahwasanya di Aceh itu kita punya peraturan, ya. Kalau secara ini ada undang-undang pemerintahan Aceh, ya, nomor 11 tahun 2006. Nah, itu tentang pemerintahan Aceh, dan di dalam undang-undang tersebut disebutkan Aceh itu menjalankan semua kehidupannya menjalankan sesuai dengan syariat Islam, landasan syariat Islam. Nah, dan masalah penerapan syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu ada nama konun. Mungkin di daerah lain itu disebut dengan perda, peraturan daerah. Nah, kalau di Aceh itu namanya konun. Nah, jadi di kita itu ada tentang masalah yang kakak ini kan, ini ada konunnya, ada perdanya. Nah, kalau bahasa sana perda, kalau di sini konun, ada konunnya, yaitu konun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, bidang akidah, ibadah, dan syariat Islam. Nah, pada konun ini dibahas Kak, pada pasal 10 kita lihat, ya, pada pasal 10 itu dibahas di situ. Pasal 10 ayat 1. Setiap orang atau badan usaha dilarang menyediakan fasilitas atau peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, dijelas kayak bahasanya sangat jelas, yaitu setiap orang atau badan usaha. Jadi tidak disebut di situ apakah orang itu muslim, non-muslim, atau dia atau badan usaha, apakah dia berbentuk badan, apa dia berbentuk komunitas, segala macamnya, semuanya, ya. Badan usaha dilarang menyediakan fasilitas atau peluang. Fasilitas tidak boleh sediakan, peluang, artinya peluang untuk muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i tidak berpuasa di bulan Ramadan. Artinya menyediakan, memfasilitasi juga kena. Semuanya itu tidak boleh, dilarang untuk menyediakan, memfasilitasi baik perseorangan maupun membentuk badan, menyediakan orang untuk tidak berpuasa bagi mereka yang tidak punya uzur. Uzur itu Kak, perlu diketahui adalah penyebab secara yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jadi
uzur syar'i secara hukum Islam itu yang boleh tidak berpuasa pertama adalah orang sakit. Orang yang sakit memang dia menyebabkan tidak sanggup untuk berpuasa, itu boleh tidak berpuasa. Itu nama uzur syar'i. Ada musafir. Musafir kalau dia tidak sanggup berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Ibu hamil, ya. Ibu menyusui, orang lanjut usia, ya. Itu orang-orang yang tidak, dan lain-lainnya. Dan itu adalah orang-orang dalam Islam yang mempunyai uzur syar'i. Nah, mereka ini boleh tidak berpuasa. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi orang-orang yang tidak punya uzur syar'i tidak boleh memfasilitasi mereka untuk tidak berpuasa. Artinya menyediakan makanan kah, minuman kah untuk mereka, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah, ini di pasal 10 ayat 1. Ini berlaku umum. Nah, sedangkan di pasal 10 ayat keduanya ini dikhususkan ke muslim. Ya, setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan, minum di tempat atau di depan umum pada siang hari bulan Ramadan. Nah, ini baru khusus. Jadi pasal 10 ayat keduanya ini khusus ke muslim. Nah, khusus ke muslim, tidak ke umum, muslim. Jadi orang Islam. Jadi orang Islam yang tidak mempunyai alasan secara syariat Islam dia tidak berpuasa, maka tidak boleh makan minum, ya, di tempat atau di depan umum, ya, pada siang hari. Jadi dan apa hubungan dengan yang kakak sampaikan tadi, yaitu kenapa kok ini disita, itu disita, segala macam disita. Saya tengok di medsos pun banyak yang berkomentar negatif, ya. Ini hal kecil ini. Ini adalah teguran dari wilayah dari polisi syariat ataupun wilayah isbah atau isbah. Ini adalah bentuk teguran kepada masyarakat ataupun pemilik usaha yang resto ataupun makanan yang dibuka pada siang hari. Ini bentuk tegurannya, ya. Dan itu tidak disita dijadikan hak milik loh. Jadi tidak jadi hak milik. Contoh, makanan yang disita itu pada hari itu dikembalikan langsung enggak? Ya, pada hari itu juga disita sebentar, langsung dikembalikan pada hari itu juga. Sedangkan ada kan magicom yang disita. Nah, itu memang 1-2 hari mereka disita untuk jadi barang bukti. Setelah itu dikembalikan. Dan sekarang sudah dikembalikan. Semua yang disita sudah dikembalikan pada pemiliknya. Saya sudah berkoordinasi dengan wilayah Tulisbah. Sudah dikembalikan. Tidak ada barangnya yang jadi hak milik seperti netizen sampaikan. WH atau mereka bilang itu mereka yang nyita itu makan besar, pesta besar, segala macamnya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini tidak ada seperti itu, sedikit pun tidak ada seperti itu. Dan sebenarnya bagi mereka yang melanggar ini, mereka punya sanksi pidana. Nah, ini ada dijelaskan. Ya, kita lihat di Konun nomor 11 tahun 2002 ini. Ini dijelaskan pada pasal 22. Nah, nanti boleh ini di sini saya ada tampilkan juga. Nah, di pasal 22 itu jelas disampaikan, barang siapa yang menyediakan fasilitas atau peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1, dipidana. Nah, tolong digarisbawahi pemirsa sekalian, dipidana dengan hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 kali dan dicabut izin usahanya. Ya, ini jelas ya, sangat jelas, tidak ada ambigu sedikit pun kalimatnya. Ini di Konun nomor 11 tahun 2002 tentang penerapan syariat Islam bidang ibadah, akidah dan segala macamnya, dan termasuk puasa. Nah, ini bagi yang berjualan di bulan puasa pada siang hari, ya, dan sanksi kalau kedapatan ini sanksinya sebenarnya bukan disita. Nah, kalau disita barang itu sementara itu bentuk teguran, ya, bentuk teguran bukan sanksi. Kalau sanksinya jelas ini di pasal 22 sanksinya adalah pidana, ya, pidana minimal
maksimal itu hukumannya paling lama 1 tahun. Saya ulang lagi baca satu kali lagi coba supaya pemirsa paham. Saya akan baca pelan-pelan ya. Ini sanksi yang ditujukan kepada bagi orang per orang atau badan usaha yang menyediakan atau memfasilitasi atau memberi peluang untuk bagi mereka yang tidak berpuasa ya, untuk makan, untuk membeli makanan di siang hari ya. Mereka tidak berpuasa tanpa uzur. Misal di sini disebutkan ya, kita coba saya baca pelan-pelan. Barang siapa yang menyediakan fasilitas atau peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1, dipidana ya, dengan hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 kali dan dicabut surat izin usahanya. Nah, sudah mereka menjalankan yang ini tadi dan dicabut izin usahanya. Silakan dia pilih, dia apakah di penjara 1 tahun maksimal atau dia denda 3 juta atau dicambuk di depan umum sebanyak 6 kali cambuk dan izin usahanya dicabut. Ya, ini sanksi yang sebenarnya kalau bagi pelaku usaha tidak mengindahkannya. Nah, bukan disita. Kalau disita itu barang disita, segala macam disita itu bentuk teguran. Itulah bentuk tegurannya kepada para pelaku usaha ini yang melanggar konun tersebut, melanggar seruan Forkopimda tersebut. Ini apa namanya? Ini sanksinya, ini teguran bentuknya, bukan sanksi itu. Nah, diharapkan dengan teguran tersebut pelaku usaha ini mau mengindahkan dan tidak mengulangi lagi. Dan itu biasa dikembalikan. Dan yang kejadian ini sudah dikembalikan semua. Makanan yang disita hari itu langsung dikembalikan. Magicom yang dia untuk masak itu dikembalikan setelah 1-2 hari setelah sitaan itu. Dan waktu disita itu pun kenapa 1-2 hari harus ditahan? Karena itu untuk barang bukti. Dan mereka yang sita ini ternyata di pelaku usaha ini ada cadangan lain yang masih bisa mereka pakai. Sampai ke sana dipertimbangkan. Bukan berarti tidak ada pertimbangan. Bukan main sita-sita saja. Dan penyitaan ini pun bukan sanksi. Ini teguran. Sanksinya ini. Nah ini Kak. Dan pemirsa lainnya. Saya berharap kita semuanya bisa menghormati kearifan lokal masing-masing. Kita semua daerah mempunyai kearifan lokal. Kita mempunyai kekhususan masing-masing. Dan kita harus bisa menghargai itu. Kita harus bisa saling menghormati itu. Nah, kebetulan di Aceh, itu kita menerapkan syariat Islam. Seharusnya siapa saja yang berada di lingkungan di Aceh, maka dia menghormati, menghargai penerapan syariat Islam di Aceh. Bahkan dia ikut mendukung. Bukan berarti dia menjalankan syariat Islam bagi yang non-muslim. Menghormati, menghargai. Nah, ya itu yang mungkin saya tidak perlu jelaskan menghargai itu apa, menghormati itu apa. Ya, saya rasa kita sudah sangat paham. Nah, selanjutnya di pasal 22 ini ada juga ini disebutkan barang siapa yang makan atau minum di tempat umum dan di depan umum pada siang hari bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, ingat pasal 10 ayat 2 itu dikhususkan ke muslim ya, muslim. Ke muslim, dia yang orang muslim yang makan dan minum siang hari di depan umum. Nah, dipidana dipidana dengan hukuman takzir berupa hukuman penjara paling lama 4 bulan. Ya, kalau dia ketahuan paling lama 4 bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 kali. Ini khusus muslim. Nah, jadi ini perlu juga untuk pengetahuan pemirsa sekalian, bagi muslim yang tidak punya uzur syar'i, tidak punya penyebab dia tidak berpuasa, dia bisa berpuasa sebenarnya. Nah, tapi dia makan minum di depan umum, di ruang publik dan dilihat oleh publik. Nah, ini dia dipidana.
dengan kurungan penjara maksimal 4 bulan atau dicambuk 2 kali cambuk di depan umum. Nah, ini sanksi jelas, ya. Jadi pemirsa sekalian dan kakak ini yang sudah menyampaikan undang-undangnya, kita menghargai. Tapi kalau bisa kita coba sama-sama lihat kearifan lokal masing-masing daerah. Masing-masing daerah itu memiliki kearifan lokal. Dan kita berharap mari sama-sama kita menghargai kearifan lokal. Karena ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita tinggal, maka kita harus menghargai, menghormati adat istiadat kah, kearifan lokal kah yang berlaku di tempat itu. Nah, itu sudah menjadi tradisinya, budayanya orang Indonesia. Dan tidak kayak saya datang nanti misalnya ke Bali, saya harus menghargai di sana. Saya harus hargai, hormati apa yang berlaku di sana. Saya datang ke Papua, saya harus hargai sana. Saya datang ke Yogyakarta, saya harus menghargai, menghormati apa yang berlaku di sana. Nah, begitu Kak. Jadi kita punya kekhususan masing-masing. Kita punya ciri khas daerah itu masing-masing. Tidak bisa dipaksakan kayak di luar Aceh Aceh harus berjalan seperti di luar Aceh. Misalnya kayak di Jakarta, ya. Saya tidak tahu kakak ini domisilinya di mana. Misalnya tinggal di luar Aceh misalnya, yang pada bulan Ramadan mereka tetap berjualan seperti biasa. Nah, di Aceh itu tidak bisa. Jangankan siang hari, berjualan tadi udah kita sebut, udah saya sampaikan juga, berjualan di malam hari pada saat sholat isya sampai tarawih itu juga tidak boleh, dilarang. Itu semua kafe, warung kopi, resto pada saat pelaksanaan sholat isya dan sampai tarawih itu tutup, buka jam 21.30. Nah, bukan hanya siang hari, malam juga ketika pelaksanaan ibadah sholat isya dan tarawih itu harus tutup. Kalau enggak mereka kena juga sanksinya. Nah, kakak yang budiman dan juga para pemirsa, saya berharap tidak ada lagi mensudutkan, menyudutkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu memiliki dasar hukum yang kuat, memiliki dasar landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, terutama masalah syariat Islam di Aceh. Coba kita dengarkan yang terakhir yang disampaikan oleh kakak ini. Pantes dulu kena tsunami. Ya, itu udah teguran sebenarnya. Ya. Jadi orang tuh aduh. Ya. Pak inilah. Kalau dilihat oh ya Cindo, Chinese, Nonis, ya udah biarin aja. Mereka nggak puasa. Ya. Dan kalaupun nih ya ada yang Islam yang membuka warung ketika bulan Ramadan, ya mereka jualan juga buat yang nonis. Dikata nonis nggak beli makan. Hah? Kalau itu warung, warteg, resto semua dipaksa untuk tutup, terus yang nonis makan kemana? Hah? Ini yang dibahas oleh kakak ini tadi, yaitu yang mana jangan dipaksa, biarkan saja. Kan nonis itu memang tidak berpuasa. Tadi udah jelas kita jelaskan, ya. Bahwasanya yang non Islam atau nonis yang kakak ini sebut itu mereka harus menghormati, menghargai pelaksanaan ibadah puasa di Aceh. Nah, itu ada tadi di pasal 10 ayat 1. Ya, dan juga di seruan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh, dan juga seluruh Aceh mereka memiliki seruan seperti ini semua. Bukan kita larang nonis untuk bermakan di siang hari. Silakan dia makan sepuasnya. Silakan mau masak apapun, mau barbecue, mau bakar-bakar ayam bakar ini silakan. Tapi ingat jangan di ruang publik. Di rumah silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada yang melarangnya untuk makan. Dan tidak ada yang menyuruh untuk berpuasa. Dan satu lagi, kafe, warteg, resto dipaksa untuk tutup. Ini memang sudah aturannya, Kak, di Aceh. Sudah aturannya dari jam sekian sampai jam sekian. Itu tidak, mulai imsak sampai
ya, dari subuh sampai jam 16.30 tidak boleh berjualan makanan, minuman. Jam 16.30 baru bisa. Kalau di sini 16.30 itu habis asar. Habis asar sudah bisa dibuka. Silakan jual makanan. Nah, tapi tetap tidak boleh makan di ruang umum. Silakan jual makanan untuk persiapan orang yang untuk berbuka puasa. Bukan dipaksa, dan ini memang sudah aturannya, dan alhamdulillah masyarakat Aceh tidak ada yang merasa terpaksa, ya, karena ini memang sudah syariatnya, ini sudah aturannya. Dan alhamdulillah kami di khusus Kota Banda Aceh itu dengan warga Tionghoa, dengan orang non Muslim tidak ada permasalahan apapun, bahkan kami di sini sangat akur. Ini alhamdulillah di bulan puasa ini, nah, di bulan puasa ini kemarin komunitas Tionghoa yang ada di Banda Aceh berbagi takjil, dan hadir juga Wali Kota Banda Aceh Bu Iliza, 2.170 paket Ramadan, yaitu melalui Yayasan HK Aceh, yaitu komunitas atau organisasi orang Tionghoa yang ada di Kota Banda Aceh. Mereka berbagi paket Ramadan. Begitu akurnya kami di sini, Kakak. Kami tidak pernah ada cekcok. Kami sangat akur, kami sangat rukun non Muslim yang ada di Kota Banda Aceh. Kami tidak mengusik mereka, mereka tidak ada mengusik kami, dan kami sangat akur, sangat berjalan bersama, saling toleransi. Tapi ada aturan-aturan yang harus diikuti, yang harus dihormati, yang harus dihargai. Nah, begitu Kakak yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi, hati-hati Kak dengan perkataan kita, karena saya nggak tahu kalau di non-Islam, ya, kalau di kita Muslim, perkataan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Ya, apa saja yang kita ucapkan, mau yang baik, mau yang buruk, itu doa. Saya dari awal sampai sekarang Kakak sering menyebutkan pantesan Aceh kena musibah tsunami, pantesan Aceh kena musibah tsunami. Itu doa Kakak. Dan maaf kalau kalau di pemahaman kami Muslim, doa yang baik itu akan menimbulkan efek yang baik. Tapi doa yang buruk itu akan kembali ke diri kita. Itu kami yang pemahaman di Islam, Kak. Jadi semua doa, kalau ada doa yang buruk-buruk itu biasanya itu akan kembali ke diri kita. Hati-hati kita, Kak, dalam berdoa. Jangan menyampaikan pantasan kalian kena tsunami, bencana alam ini segala macam. Tidak bolehlah kita untuk saling mendoakan hal-hal jelek, Kak. Ya, mendoakan hal jelek sesama kita, sama-sama warga negara Indonesia, siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke. Mari sama-sama kita bersatu padu. Mari kita sama-sama saling mendukung. Mari sama-sama kita saling menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal masing-masing. Kita memiliki banyak keragaman di Indonesia. Kita memiliki banyak sekali macam modelnya di Indonesia. Dan itu adalah potensi yang besar. Itu adalah potensi yang luar biasa yang dimiliki Indonesia. Dan itu harus kita suatu jadi kebanggaan yang luar biasa. Dan itu harus kita lestarikan, harus kita jaga. Dan kita harus mendukung itu semua. Dan kita harus hormati itu. Dan kita harus hargai itu. Kalau Kakak, mungkin kalau Kakak pernah ke Banda Aceh pada saat hari-hari perayaan hari-hari besar orang Tionghoa di sini. Luar biasa. Mereka melakukan arakan di jalan dengan kegiatan-kegiatannya semua, dengan tari-tarian semua. Saya nggak ngerti itunya. Tidak ada yang mengganggu satupun. Tidak ada masyarakat diganggu. Bahkan dikawal oleh polisi. Masyarakat ikut menonton. Ya, jadi sangat bukan hanya komunitas Tionghoa yang melakukan itu, ada juga dari komunitas India, ya, Buddha, Hindu. Mereka juga melakukan kegiatan keagamanya pada hari-hari besar mereka. Tidak ada yang mengganggu. Bahkan mereka lakukan juga arak-arakan di seputar Kota Banda Aceh. Tidak ada yang mengganggu. Sangat jalan toleransi. Ya. Bahkan masyarakat ikut menonton, ikut menyaksikan, ikut menikmati. Yang penting jangan ikut merayakan, ya. Itu aja. Bagi masyarakat orang Muslim yang ada, kita bukan berarti ikut merayakan, tapi kita menghormati, menghargai mereka.
Nah, begitu juga saling menghargai. Dan di Banda Aceh, alhamdulillah sampai hari ini kita Kak sangat akur, ya. Kerukunan umat beragama di kota Banda Aceh sangat luar biasa bagus. Saya acungkan jempol luar biasa. Dan saya sangat sering saya lihat contohnya komunitas Tionghoa Yayasan Hakka Aceh ini sering berbagi dengan Muslim yang ada di kota Banda Aceh. Jadi saya harapkan jangan sampai yang Kakak sampaikan ini kenapa saya harus sampaikan hari ini pencerahan hari ini. Saya jangan sampai nanti timbul cekcok antar umat beragama. Itu nggak bagus. Itu yang kita harus hindari. Kami jaga sekali khusus di kota Banda Aceh dan di Aceh ini. Nah, mungkin terakhir kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Kakak ini. Pakai ini dong Bapak. Nggak habis pikir loh. Itu tertutup loh, benar-benar tutup, itu gerbangnya ditutup. Ya. Dipaksa buka sama Satpol PP yang di sana. Dilihat semua itu udah dibungkuskan, diangkut semua itu. Bener-bener deh, common sense-nya udah nggak ada. Jangan salahin kalau misalkan one day bakal kena bencana alam lagi. Ya, don't mess with my God. Ya ini ya yang terakhir yang disampaikan ke Kak ini. Pakai ini dong Bapak, pakai ini artinya bahasa kita, pakai otak dong Bapak, pakai dong otaknya. Maaf Kak, saya udah berulang kali kita sampaikan tadi bahwasanya polisi syariat, wilayatul hisbah, mereka sudah melakukan prosedur yang benar. Mereka sudah lakukan hal yang benar. Ya. Mereka melakukan teguran, ya. Dan bukan langsung dijatuhkan sanksi kayak di pasal 22 tadi. Enggak, tapi teguran yang dilakukan. Ya. Dan kalau Kakak bilang tertutup, ini saya klarifikasi juga. Kalau Kakak bilang tertutup, pintu ditutup, Kak, ya mungkin Kakak tahu tadi Kakak sendiri sampaikan dibuka secara online. Artinya apa? Secara online berarti terbuka untuk umum Kakak. Saya ulang sekali lagi, terbuka untuk umum. Dan ketika yang ngambil itu siapa? Yang ngambil itu ojek online misalnya, ngambil ke sana. Ya, pesanan makanannya segala macamnya. Nah, ini kan terbuka untuk umum berarti arti katanya. Walaupun pintunya ditutup segala macamnya, tapi di dunia maya dia terbuka untuk umum. Gitu Kakak. Nah, jadi kita mungkin sekali lagi saya berharap Kakak untuk bisa dan mungkin yang netizen lainnya semuanya mari sama-sama kita hargai. Itu saja saya terakhir dan hati-hati dengan, sekali lagi pesan saya, hati-hati dengan doa perkataan kita, karena semua perkataan kita adalah doa. Dan semua doa itu semua diterima oleh Allah, tapi doa itu ada yang pulang ke kita, ada yang jatuhnya kepada orang kita doakan. Hati-hati sekali. Ya, mari sama kita berangkulan tangan, mari kita bersatu, kita dukung semua kearifan lokal yang ada di Indonesia ini, termasuk Aceh. Sudah cukup menyudut-nyudutkan, sudah cukup untuk mencari celah keburukan. Ini kita harap, mari sama-sama kita munculkan semua kebaikan. Ada daerah lain yang punya kekhususan kebaikan, ayo kita munculkan. Ayo sama-sama kita siarkan. Ayo sama-sama kita besarkan. Kita majukan. Jadi karena kita satu, yaitu Indonesia. Sekian, terima kasih pemirsa sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang tidak pada tempatnya saya sampaikan. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekali lagi Kak, saya mohon maaf kalau mungkin ada menyinggung. Tujuan saya, niat saya hanya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada semuanya, termasuk juga kepada Kakak, supaya jangan salah paham tentang masalah ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa like, comment, share. Kalau ada request, permintaan kita ingin membahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam jumpa, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.